Rekaman kamera pengawas menunjukkan saat-saat terakhir seorang mahasiswi berusia 25 tahun sebelum ia ditemukan mengambang tertelungkup di atas air dalam kondisi tanpa busana dan sudah tidak bernyawa di laut negara bagian South Wales, Australia. The 25-year-old was found naked in a Central Coast blowhole over the Anzac Day long weekend. She had been stabbed or slashed at least 30 times. Wanita itu adalah Meng Mei Leng, mahasiswi asal Tiongkok yang sedang menempuh pendidikan di Sydney. Dia telah ditusuk dan disayat sebanyak 30 kali, dan yang lebih mengerikannya, ditemukan sebuah USB drive yang berisi video mengerikan berdurasi 1 jam yang menunjukkan Meng Mei Leng disiksa dan diserang secara seksual. The lying killer caught out by a USB stick mysteriously found kilometres from where he killed 4 years after the fact. The dementia sufferer unable to say how she found it. It was handed to police who worked out the videos which ran for an hour, showed Barrett sexually assaulting Meng Mei Leng on the day he stabbed her to death. Apa yang terjadi pada Meng Mei dan mengapa seorang manusia bisa melakukan tindakan yang begitu tercela? Inilah kisah tragis Michelle Leng. Meng Mei Leng atau biasa dipanggil Michelle adalah wanita asal Chengdu, China yang berusia 25 tahun. Dia adalah wanita cantik yang dikenal cerdas dan pekerja keras. Ayahnya meninggal dalam sebuah musibah gempa bumi pada tahun 2008. Dia beserta ibunya Mei Zhang terpaksa harus saling menghidupi sepeninggalan ayahnya. Meng Mei dan ibunya memiliki ikatan yang kuat dan tidak pernah bergantung pada siapapun, melainkan hanya bergantung satu sama lain. Saat beranjak dewasa, dia selalu bermimpi untuk menempuh pendidikan di Australia dan ibunya selalu mendukung impian putrinya. Meng Mei dan ibunya bekerja keras dengan tujuan agar ia dapat berkuliah di Australia. Pada tahun 2011 kerja kerasnya membuahkan hasil, Meng Mei terdaftar di Universitas Teknologi di Sydney, Australia, yang memungkinkan dirinya untuk pindah ke negara tersebut demi mewujudkan impiannya. Ibunya tidak terlalu khawatir membiarkan putrinya pindah ke negara asing, karena di sana Meng Mei akan tinggal bersama bibi yang merupakan saudara perempuan ibunya yang tinggal di Sydney dan telah menyediakan kamar untuknya di apartemen tempat mereka tinggal. Di sana adalah tempat yang ideal bagi Meng Mei, karena dia juga tinggal bersama sepupu perempuannya yang usianya 2 tahun lebih muda darinya. Pada tahun 2012 Meng Mei menghadiri pernikahan bibinya yang berusia 44 tahun, menikah dengan seorang pria Australia yang hanya 3 tahun lebih tua dari Meng Mei bernama Derek Barrett. Derek yang dulu merupakan seorang karyawan di suatu perusahaan di Sydney, kehilangan pekerjaannya dan menganggur setelah pernikahan. Meng Mei, bibi dan sepupunya serta Derek, semua tinggal bersama di pemukiman bernama Kempsey, pinggiran kota New South Wales. Beberapa tahun pertama, Meng Mei menjalani kehidupan yang baik, berhasil dalam pendidikannya, mendapat teman baru dan menemukan pekerjaan paruh waktu. Dia mulai menggunakan nama Michelle dan menjadi sangat suka berpetualang, berbagi foto tentang dirinya di sekitar Sydney dan sering mengunggah foto kehidupan sehari-harinya dengan teman, menikmati koktail dan menjalani kehidupan kampus yang biasa. Semua tampak normal baginya, namun ia tidak menyadari adanya ancaman yang akan membawa dia pada akhir yang menyedihkan. Pada tahun 2016, bibi Michelle yang merupakan satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga, menghabiskan sebagian besar waktunya di luar kota karena pekerjaannya. Dia akan meninggalkan Michelle dengan sepupunya sendirian dengan Derek, tidak pernah berpikir bahwa sesuatu yang buruk bisa terjadi pada mereka. Tetapi sayangnya itulah yang terjadi. Pada hari Kamis tanggal 21 April 2016, bibi Michelle telah pergi keluar kota untuk perjalanan bisnis selama 2 hari dan berencana kembali pada tanggal 24 April. Seperti biasa, dia meninggalkan Michelle, sepupunya dan Derek di apartemen.
Michelle menghabiskan pagi itu di universitas bersama teman-temannya dan kemudian naik bus menuju tempat perbelanjaan di pusat kota sekitar tengah hari. Kamera pengawas menunjukkan dia berbelanja di berbagai toko hingga sekitar pukul 3 sore. Dia sendirian dan tidak ada yang tampak mencurigakan. Kemudian dia terlihat menuju stasiun kereta untuk mengejar kereta kembali ke Kempsey yang tiba sekitar pukul 4.30 sore. Namun, itulah terakhir kalinya Michelle terlihat hidup. Catatan telepon menunjukkan bahwa dia terus berbicara dengan teman-teman dan keluarganya sampai larut malam. Semua orang yang dia ajak bicara mengatakan dia terdengar normal, tetapi kemudian komunikasi tiba-tiba terputus dan tidak ada yang mendengar kabar darinya lagi. 2 hari berlalu tanpa ada yang melihat atau mendengar kabar dari Michelle. Ketika bibinya kembali dari perjalanannya pada tanggal 24 April, dia terkejut mengetahui Michelle telah hilang selama berhari-hari dan tidak ada yang peduli untuk segera memberitahunya atau menelpon polisi. Bibi Michelle mencoba menelponnya tetapi ponselnya tidak aktif, yang sangat tidak biasa karena Michelle selalu berhubungan dengan teman-teman dan keluarganya di Cina setiap hari. Aktivitas media sosialnya juga telah berhenti, yang menambah kesan aneh atau tidak biasa, mengingat Michelle yang akhir-akhir ini sangat aktif di media sosial namun tiba-tiba berhenti yang mengisyaratkan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Khawatir akan sesuatu yang tidak diinginkan, bibinya dan Derek pergi melapor ke polisi keesokan harinya untuk mengajukan laporan orang hilang. Mereka juga melaporkan ke Kedutaan Besar Tiongkok tentang hilangnya Michelle. Di kantor polisi, Derek menjelaskan terakhir kali dia melihat Michelle pada tanggal 21 dan bibinya menjelaskan bahwa dia baru saja kembali dari perjalanan bisnis sehari sebelumnya dan tidak dapat menemukan keponakannya. Bibinya kemudian memberikan gambar Michelle ke polisi agar mereka dapat mengenalinya saat pencarian, tetapi saat itulah keadaan berubah menjadi semakin gelap. Ternyata polisi telah menemukan seseorang yang mungkin merupakan Michelle, namun tidak seperti yang diharapkan keluarganya. Sehari sebelumnya sekitar pukul 10.30 pagi, beberapa orang telah menelpon polisi untuk melaporkan bahwa telah melihat tubuh seorang wanita tanpa busana mengambang tertelungkup di laut dekat tempat yang bernama Snapper Point di pantai tengah New South Wales yang berjarak sekitar 180 km dari Kempsey. Namun saat ditemukan, dia adalah orang yang belum teridentifikasi dan polisi membuat sketsa wajahnya yang dihasilkan komputer dan merilisnya ke media. Beberapa stasiun berita melaporkan penemuan itu pada hari yang sama saat ditemukan, mengungkapkan bahwa kepolisian menetapkan kejadian itu sebagai sesuatu yang mencurigakan. Ketika Michelle dilaporkan hilang pada hari Senin 25 April, penyelidik dengan cepat mulai mencocokkan informasinya dengan wanita tak dikenal yang ditemukan mengambang di air. Pada hari berikutnya, detektif telah mengumpulkan beberapa barang pribadi Michelle untuk perbandingan DNA, dan sayangnya hasil DNA mengonfirmasi hasil yang terburuk bahwa tubuh wanita yang ditemukan itu adalah Michelle. Kepolisian menyampaikan berita yang menyedihkan itu kepada keluarga Michelle yang membuat mereka menjadi sangat patah hati. Namun dengan satu misteri yang telah terungkap, mengalihkan fokus detektif, bagaimana Michelle bisa dibuang lebih dari 180 km dari rumahnya, menimbulkan pertanyaan besar apakah dia dieksekusi di daerah itu dan kemudian dibuang di sana atau dia dibuang di sana setelah dieksekusi di suatu tempat dan siapa yang bertanggung jawab atas kejadian naas ini. Para detektif telah memeriksa daerah itu secara menyeluruh, termasuk mengumpulkan rekaman CCTV dari sekitar area konservasi negara bagian Danau Monora dan memetakan saat-saat terakhirnya. Penyelam dari kepolisian juga telah menemukan barang-barang dari air di dekat tempat jasadnya ditemukan, tetapi mereka tidak mau mengungkapkan kepada publik barang apa yang ditemukan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Hasil otopsi kemudian mengungkapkan bahwa Michelle menderita banyak luka termasuk beberapa luka bekas pisau di lehernya. Pihak kepolisian kemudian merilis rekaman CCTV yang menunjukkan saat-saat terakhirnya sebelum dia menghilang. Mereka mengonfirmasi bahwa dia terakhir terlihat hidup di stasiun kereta api Kempsey sekitar pukul 4.30 sore pada tanggal 21 April.
Salah satu teman sekelas Michelle mengatakan bahwa mereka telah bertemu Michelle sore itu sebelum dia menghilang, dan Michelle telah memberitahu mereka bahwa dia punya kencan dengan seseorang yang dia temui di media sosial. Orang-orang mulai berspekulasi bahwa dia mungkin telah bertemu dengan orang asing online yang ternyata adalah seorang pengeksekusi. Tetapi polisi telah memantau tersangka lain, seseorang yang lebih dekat di lingkungan Michelle. Beberapa hari setelah mengetahui kepergian Michelle, ibunya terbang ke Australia untuk menemui putrinya. Dia berbagi kesedihannya pada konferensi pers yang menggambarkan rasa sakit yang dia alami setelah kehilangan putrinya. Several days ago, my relatives and I were deeply grieved to come to Sydney, where Meng Mei dreamed of and pursued studying. Her father died in 2008 Wencheng earthquake. Since then, my daughter and I depended on each other for survival, and she was my only spiritual bailment and all of my hopes. We couldn't accept her tragedy death and suffered a lot. We request a criminal to be brought to justice. Dia melanjutkan dengan mengatakan, Anda tidak pernah dapat membayangkan betapa menyakitkannya. Bagi saya, hal yang paling menyedihkan dalam hidup adalah kehilangan seseorang yang sangat Anda cintai. Penyelidikan kasus Michelle berlanjut, detektif mewawancarai bibinya dan suaminya Derek, karena dia tinggal bersama mereka dan mereka adalah orang yang sangat mengenalnya. Derek mengatakan terakhir kali dia melihat Michelle adalah pada Kamis malam 21 April. Mereka makan malam bersama, menonton film, dan kemudian Michelle pergi tidur di kamarnya. Pada hari berikutnya Jumat 22 April, Derek bangun kesiangan dan menyadari Michelle sudah tidak ada di rumah. Dia berpikir bahwa dia sudah pergi lebih awal yang tidak biasanya. Keesokan harinya, dia bangun kesiangan lagi dan Michelle masih belum ada di rumah. Dia mengirim pesan kepada Michelle untuk menanyakan di mana dia berada dan apakah dia baik-baik saja, tetapi Michelle tidak pernah membalas pesannya. Detektif telah memeriksa pesan Facebook Michelle di laptopnya dan menemukan Michelle baru-baru ini berkirim pesan dengan seorang pria Australia berambut coklat keemasan, berkulit pucat dan bermata tajam. Karena ini polisi pada awalnya mengira bahwa Michelle mungkin telah berkencan dengan seseorang yang dia temui secara online, namun fokus penyelidik kemudian teralihkan karena mereka sudah memiliki beberapa bukti dari terduga pelaku yang lebih mencurigakan. Terduga pelaku yang dicurigai adalah orang yang tinggal satu rumah dengan Michelle. Dia adalah Derek Barrett, orang terakhir yang melihatnya hidup dan polisi skeptis dengan ceritanya tentang bangun kesiangan dan tidak melihatnya. Mereka kemudian membawanya untuk interogasi lanjutan, menanyakan kepadanya tentang hubungannya dengan Michelle yang merupakan keponakan tirinya. Tetapi Derek menolak untuk menjawab, dan pada saat itu polisi mengatakan kepadanya bahwa dia ditangkap sebagai tersangka penghilangan nyawa Michelle Lang. Ketika penyelidik memeriksa rekaman telepon Derek, mereka menemukan bahwa riwayat sinyal teleponnya sempat terlacak di dekat area Snapper Point, tempat tubuh Michelle ditemukan pada tanggal 24 April, yang bertentangan dengan klaimnya bahwa dia tidak pergi kemana-mana pada hari itu. Penyelidik juga menemukan rekaman yang jelas dari kamera pengawas bahwa dia telah membeli bensin dan membeli minuman di sebuah stasiun dekat Snapper Point. Ketika dihadapkan dengan bukti ini, Derek mengubah ceritanya dan mengatakan dia memiliki masalah ingatan karena penggunaan zat terlarang. Kepolisian kemudian menyita ponselnya dan menyerahkannya ke spesialis untuk memulihkan data yang sudah terhapus. Namun apa yang mereka temukan membuat mereka terkejut. Tidak meninggalkan keraguan bahwa Derek tidak hanya terlibat dalam penghilangan nyawa Michelle, tetapi dia juga memiliki minat yang tidak sehat kepada keponakan dan anak tirinya. Derek telah merekam dirinya sendiri sedang memasang kamera kecil tersembunyi di dalam kamar mandi, menyembunyikannya di balik pipa toilet untuk merekam Michelle dan putri tirinya yang sedang mandi. Dalam video yang telah diambil dari ponselnya, Michelle dan sepupunya terlihat masuk ke kamar mandi di waktu yang berbeda, membuka pakaian lalu mandi. Setelah itu Derek menyimpan rekaman video tersebut dipergunakan untuk memuaskan dirinya. Dalam video mengganggu lainnya, Derek merekam dirinya sendiri, menyelinap memasuki kamar anak tirinya, berdiri di samping tempat tidurnya dan menikmati tindakan menjijikkan,
memuaskan diri di samping kedua gadis yang sedang tertidur. Ketika gadis-gadis itu bangun di pagi hari, mereka tidak akan tahu apapun dan Derek akan kembali bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seperti yang telah diketahui bahwa saat Michelle sampai rumah pada hari itu, dia terus bermain ponsel, berkirim pesan kepada teman-temannya sekitar tengah malam, lalu setelah itu tak seorang pun mendengar kabar darinya lagi. Dan alasan sebenarnya mengapa komunikasinya tiba-tiba terputus dengan teman-teman dan keluarganya pada malam itu, ada di dalam ponsel Derek. Ternyata Derek telah menyelinap masuk ke kamar Michelle sekitar waktu itu. Gambaran mengerikan di ponsel Derek menunjukkan Michelle sedang terbaring tanpa sehelai pakaian di tempat tidur, dengan tangan kaki yang terikat dan mulut yang tersumpal lakban. Sekitar pukul 4 sore pada tanggal 22, hari itu sepupunya pulang dari rumah temannya, tidak mengetahui bahwa Michelle sedang disekap di kamar sebelah. Sepupunya berada di rumah selama sekitar 3 jam sebelum pergi, dan dia tidak mendengar panggilan permintaan bantuan atau melihat sesuatu yang tidak biasa. Penyelidik tidak dapat menentukan waktu pasti kematian Michelle, tidak jelas apakah dia masih hidup dalam 3 jam itu, namun dipastikan dia masih berada di apartemen pada saat itu dan Derek ada di kamar mandi dengan shower yang menyala. Keesokan harinya tanggal 23 April, kamera pengintai menangkap Derek meninggalkan apartemen 4 kali untuk membeli kantong sampah. Detektif meyakinkan pada saat itu Michelle sudah tidak bernyawa dan Derek mulai membersihkan tempat kejadian. Pada tanggal 24 April pukul 3.19 pagi, Derek pergi ke Snapper Point untuk membuang tubuh Michelle. Dia berhenti di sebuah pom bensin, membeli minuman dan mengisi bensin pada mobil dan dia tiba di Snapper Point sekitar pukul 9 pagi, membuang tubuh Michelle dan mengambil beberapa gambar. Setengah hari kemudian, polisi menerima laporan dari seorang saksi yang melihat tubuh wanita yang mengambang di atas air. Sementara itu Derek pergi mengunjungi orang tuanya, kemudian kembali ke rumah dan pergi menjemput bibi Michelle di bandara. The mother of murdered student Michelle Leng has thanked police and the Australian Chinese community who have been helping her family through this terrible time. Mrs. Zhong says words can't describe the pain she feels over the loss of her only child. A fund has also been set up to help pay for Michelle's funeral and take care of her mother. The 25-year-old was found naked in a Central Coast blowhole over the Anzac Day long weekend. She had been stabbed or slashed at least 30 times. Her uncle Derek Barrett has been charged with her murder. Atas perbuatannya, Derek didakwa 27 tuduhan termasuk penyekapan disertai dengan kekerasan, perekaman video ilegal dan mengambil nyawa Michelle Leng. Seperti banyak kriminal lainnya, Derek menolak untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan malah menyalahkan masa kecilnya yang sulit, serta dia menyatakan bahwa penggunaan zat terlarang yang menjadi pemicu atas apa yang dia lakukan. Pada bulan Oktober 2017, seorang psikiater yang telah memeriksanya bersaksi di pengadilan bahwa Derek telah mengatakan kepadanya bahwa dia kehilangan segalanya akibat tindakan bodoh yang ia perbuat. Derek juga menulis surat permintaan maaf kepada istrinya dan keluarga Michelle dengan mengatakan, tidak ada kata-kata yang dapat mulai menggambarkan rasa sakit emosional yang telah saya sebabkan kepada Anda dan keluarga. Saya hanya dapat membayangkan apa yang harus Anda alami dari kehilangan. Saya berharap saya dapat kembali ke masa lalu dan mengambil kembali hari itu yang telah menyebabkan begitu banyak rasa sakit. Saya membiarkan masalah saya sendiri tumpah ke rumah keluarga dan mereka membayar mahal sebagai hasilnya. Semua yang saya dapat lakukan dalam beberapa hal kecil adalah untuk mengabdikan hidup saya untuk mencoba menebus apa yang telah saya lakukan dengan cara apapun yang mungkin. Namun Ibu Michelle tidak menerima permintaan maafnya dan meminta hakim untuk menjatuhkan penjara seumur hidup. We couldn't accept her tragedy death and suffered a lot. We request the criminal to be brought to justice. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa ketika polisi menelponnya dan memberitahu dia tentang klip video yang menunjukkan putrinya disiksa dan dianiaya, dia merasakan gelombang kesedihan yang amat sakit yang membuat dirinya seketika pingsan. Kemudian pada bulan Desember 2017,
Derek mengaku bersalah atas tuduhan tersebut dan dijatuhi hukuman 46 tahun penjara dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 34 tahun 6 bulan. Walaupun hukuman yang dijatuhkan bukanlah hukuman penjara seumur hidup, tetapi keluarga Michelle merasa puas dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan dan berpikir bahwa mereka dapat mencoba melupakan seluruh mimpi buruk ini dan fokus pada pemulihan mental mereka, namun kasus tersebut belum berakhir sampai di sini. Kejahatan Derek Barrett sudah sangat sadis, namun seluruh kengerian itu belum terungkap sepenuhnya dan masih ada yang tersembunyi. Pada bulan November 2019, 3 tahun setelah kejahatan yang mengerikan itu, seorang wanita tua penderita demensia yang tidak diungkapkan identitasnya menemukan sebuah flash disk sekitar 9 km dari tempat tinggal Derek. Wanita itu tidak dapat mengingat dengan jelas di mana dia mendapatkan flash disk tersebut, namun putrinya yang penasaran memutuskan untuk memeriksa isi di dalamnya. Ketika dia menyambungkan ke komputernya, apa yang dia lihat membuatnya benar-benar merasa ngeri. Dalam flash disk tersebut, berisi gambar-gambar dan video mengerikan berdurasi 1 jam menunjukkan Derek melakukan kekerasan seksual terhadap Michelle. Atas penemuannya itu, dia menyerahkan flash disk tersebut ke pihak kepolisian. Hakim Mahkamah Agung Helen Wilson yang menjatuhkan hukuman 46 tahun pada Derek mengatakan kepada pengadilan bahwa jika dia mengetahui sepenuhnya kejahatannya pada tahun 2017, dia akan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. The lying killer caught out by a USB stick mysteriously found kilometres from where he killed 4 years after the fact. The dementia sufferer unable to say how she found it, it was handed to police who worked out the videos which ran for an hour, showed Barrett sexually assaulting Min Mei Len on the day he stabbed her to death, before he dumped her body in a Central Coast blowhole. The offender manipulated Ms. Len's body as if she were a worthless, inanimate object, Justice Wilson said today. The judge went as far as saying if the full extent of his perverted crime was known in 2017, he would have been jailed for life. But that simply wasn't possible now. Hakim menguraikan rincian kejam dari 9 video yang ditemukan di USB drive yang memperlihatkan serangan Derek terhadap Michelle. Hakim mengatakan bahwa Derek yang memiliki niat untuk memuaskan keinginannya, memperlakukan Michelle seperti benda dan penderitaannya dapat terlihat dengan jelas terutama ketika wajahnya tersorot kamera. Menurut Hakim, penyerangan itu terjadi karena pelaku dengan sengaja menuruti hasrat seksualnya yang menyimpang. Dengan bukti baru ini, Derek kembali didakwa atas penganiayaan seksual terhadap Michelle. Dia mengaku bersalah, tetapi terus menyalahkan tindakannya pada penggunaan zat terlarang, bahkan mengatakan kepada petugas hukum bahwa dia menjalin hubungan suka sama suka dengan Michelle. Pada Maret 2021, Hakim menjatuhkan hukuman tambahan 20 tahun penjara. Sayangnya hukuman tambahan mungkin tidak banyak berpengaruh pada hukuman awal. Derek hanya memperpanjang pembebasan bersyaratnya selama 2 tahun lagi yang berarti dia mungkin akan bebas paling cepat pada tanggal 27 Oktober 2052. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga selesai. Tetaplah waspada dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan terhindarkan dari segala sesuatu yang menyimpang. Tetaplah aman, dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.